Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Mari kita simak tayangan slide berikut ini. Mengapa kita perlu mempelajari materi penegakan hukum? Ya, karena slogan dalam penegakan hukum, ya, kita perlu ya mengenali peraturan perundang-undangan, mengenali hukum, ya, dan jauhkan diri kita dari hukuman. Oke, jadi kenali hukum, jauhkan hukuman dari diri kita. Kita mulai dari negara hukum, ya. Negara hukum. Ya. Cicero pernah menyatakan bahwasanya di mana ada masyarakat, ya, di sana pasti ada hukum. Ya. Karena butuh peraturan yang mengatur tingkah laku dari masyarakat tersebut. Ya. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum atau peraturan ya masih diperlukan, ya. Bahkan kedudukannya akan semakin penting ya, seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Ya. Kemudian cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan. Ya. Keadilan, ya. Jadi yang benar dilindungi, yang salah harus diberikan sanksi. Ya. Indonesia adalah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ya, prinsip ini menguatkan bahwasanya di Indonesia semua aktivitas kehidupannya didasarkan pada satu norma hukum, ya, yang tidak bisa dilanggar, ya, bahkan oleh pembuat atau perumus, ya, hukum tersebut. Ini alasan kita mempelajari materi penegakan hukum, ya, karena negara kita adalah negara hukum, kita perlu tahu ya apa saja apa saja muatan dari hukum yang ada di Indonesia, ya, siapa saja penegak hukum yang ada di Indonesia, ya. Kita lanjut. Ya. Ada unsur utama dalam penegakan hukum. Ya. Unsur utama dalam penegakan hukum yang pertama adalah keadilan. Ya. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Ya. Apabila ada pencuri yang tidak diberi hukuman yang setimpal, maka masyarakat akan resah. Ya. Jangan-jangan nanti mencuri tempat saya, ya. Karena tidak ada pelaksanaan hukum. Ya. Kalau pencuri tidak ditangkap, ya masyarakat akan resah, ya, khawatir nanti menyandroni rumahnya. Itu contohnya. Sehingga wibawa hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Ya. Kalau kita mengadu ya pada kepolisian, pada aparat penegak hukum, ada kasus pencurian, ya, ada barang hilang, tetapi penegak hukum belum mampu menemukan pencurinya. Kadang masyarakat sudah menganggap, loh, kenapa ya saya laporan saya tidak direspon dengan baik dan lain sebagainya. Maka kita sebagai masyarakat harus ya, memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, ya. Harus berkomunikasi ya apabila kita sudah membuat laporan, ya, bagaimana perkembangan aduan saya, ya, bagaimana perkembangan kasus saya dan lain sebagainya. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Ya. Masyarakat akan merasa ada akibat dari perbuatan melawan hukum. Ya. Kalau masyarakat sudah tidak peduli ya, terhadap satu peraturan, ya, satu hukum yang berlaku, ya, maka masyarakat akhirnya ya akan berbuat
semaunya sendiri ya, main hakim sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau penegak hukum itu mampu mengungkap, mampu memberikan hukuman yang setimpal ya, maka masyarakat akan memasrahkan ya, masyarakat akan sangat taat ya, masyarakat akan sangat paham bahwa tindakan main hakim sendiri di masyarakat itu tidak dibenarkan. Kemudian apabila ada keadilan di dalam penegakan hukum, ya masyarakat akan merasa takut ya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya, merasa mengerti ya bahwa apa yang saya lakukan ini punya akibat hukumnya. Inilah unsur keadilan ya. Kemudian yang kedua kemanfaatan ya. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan supaya proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Ya. Apabila ada pencuri diberi hukuman, ya ini pasti akan memberikan manfaat pada masyarakat ya, minimal rasa tentram ya, tidak khawatir ya. Kalau begal itu ditangkap diberi hukuman yang setimpal, ya masyarakat tidak takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Ya. Jadi unsur yang kedua adanya manfaat. Ya. Supaya masyarakat itu hidup tentram, tenang, ya, tidak merasa takut. Ya. Itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya tidak ada penegakan hukum, ya nanti ya, masyarakat akan ya merasa was-was, ya merasa khawatir, ya merasa tidak tentram hidupnya. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum ya. Seseorang yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses pengadilan ya. Jadi meskipun aparat penegak hukum itu memproses ya aduan kita, aduan masyarakat ya, tetapi ada proses pengadilan ya. Jadi ada proses pembuktian ya untuk memastikan ya apakah ini bersalah kemudian diberi hukuman, diberi sanksi atau ini tidak. Ya, ini namanya kepastian hukum ya. Supaya tidak ada istilah ini salah tangkap ya, salah tangkap ya, tidak bersalah ditangkap nanti dihukum ya, tidak. Maka akan melalui proses pengadilan ya. Orang yang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum ya, sehingga memunculkan keresahan ya. Oke, ini 3 unsur utama dalam penegakan hukum ya, supaya kita mampu ya menciptakan keadilan di dalam masyarakat ya, supaya kita memberi kemanfaatan ya bagi masyarakat ya, supaya kita memiliki kepastian hukum bahwasanya yang melanggar peraturan, melanggar hukum itu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya ya. Kemudian lembaga penegakan hukum di Indonesia ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman ya. Kalau polisi ya, penegak hukum ya, yang memelihara keamanan, ketertiban dalam negeri ya. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik ya. Jadi setelah menerima aduan masyarakat bahwa di lokasi tertentu terdapat tindak pidana atau terdapat pelanggaran hukum, maka polisi akan segera bertindak ya untuk menyelidiki ya, untuk memastikan telah terjadi tindak kejahatan ya, tindak pidana ya di lokasi tersebut ya. Kemudian polisi juga akan mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan saksi-saksi ya di lapangan untuk melengkapi berkas ya, supaya aduan masyarakat segera bisa direspon ya dan diproses pada tahap berikutnya.
Jadi langkah pertama apabila kita menemukan ada tindak kejahatan atau tindak kriminal atau tindak pidana, ya kita segera mengadu, ya, membuat laporan ya, kepada kepolisian, ya, supaya polisi segera bertindak untuk menyelidiki dan menyidik, ya, menemukan terdapat tindak pidana, kemudian menemukan barang bukti beserta saksi, ya. Kemudian yang kedua ada kejaksaan, ya, yang melaksanakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menuntut cara, ya, yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, ya. Kalau berkas dari kepolisian sudah lengkap, ya, ya nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Dan kejaksaan tugasnya ini menemukan, ya, atau menentukan, ya, tuntutan yang tepat, ya, tuntutan yang sesuai dengan tindakan melawan hukum yang sudah tertera pada berita acara, ya. Kalau sudah lengkap, ya nanti berkas ini akan diteruskan ke pengadilan, ya. Maka tugas berikutnya adalah tugas hakim, ya, yang merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, ya. Jadi nanti menghadirkan saksi, ya, kemudian bertanya pada tersangka, terdakwa, ya, kemudian membacakan putusan, ya, pengadilan, ya. Nah, ini tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan tertentu, karena kehakiman kita adalah kehakiman yang bebas dan merdeka. Jadi ini lembaga penegak hukum, ya, runtut, ya, dari 1, 2, 3, ya, dari adanya laporan masyarakat atau aduan, ya, nanti polisi akan menyelidiki dan menyidik. Kalau berkas sudah lengkap dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan nanti akan menemukan yang sering kita dengar itu tuntutan, ya, ini melanggar pasal berapa, ya, tuntutannya berapa bulan atau berapa tahun, ya. Kemudian nanti hakim akan memutuskan dalam persidangan, ya, melalui proses menggali informasi, ya, dari saksi, ya, dari memintai keterangan tersangka atau terdakwa, ya, mendengarkan tuntutan jaksa, ya, mendengarkan pembelaan dari tersangka atau terdakwa, bisa juga diwakili oleh penasihat hukumnya, ya. Nah, setelah itu hakim akan memutuskan memutuskan hukuman yang tepat, ya, untuk tersangka atau terdakwa. Oke, itu saja penjelasan singkat dalam penegakan hukum. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya, yakni lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa, ya. Terima kasih, ya. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.